Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel kita. Oke teman-teman ya, pada kesempatan hari ini kita mau mereview produk terbaru daripada produk TM Pro Audio. Kali ini memang mungkin baru pertama kali ya kita mereview sebuah produk dari TM yang bisa dibilang agak unik dengan tipe TM GS15. Karena apa? Speakernya menggunakan komponen 15 inci kali 2. Nah, teman-teman mesti tanya nanti, Mas, buat apa sih itu? Oke, sekarang kita akan jelaskan nanti. Jadi ini komponen dari TM Pro Audio tipe TM GS15 dengan speakernya 15 inci kali 2. Impedannya dia 4 ohm, powernya dia 1500 watt. Programnya dan juga peak powernya 3000 watt. SPL maksimumnya dia 130 dB. Karakternya nanti bisa teman-teman digunakan, salah satunya adalah untuk menambahkan low frekuensi. Jadi bahasanya kalau di daerah kita itu biasanya disebut dengan low pack. Nah, nambahin low pack. Nah, jadi biar low-nya itu tambah tebal, low mid-nya tambah kerasa. Lah fungsinya buat apa, Mas? Fungsinya adalah kalau di daerah-daerah Jawa Timur khususnya ya, atau di daerah saya sendiri, bagi teman-teman yang suka hajatan dangdut, terus tayub, terus jaranan, nah itu salah satunya adalah untuk menambahi low-nya. Jadi low mid-nya itu biar tebal, atau bahasa orang gaulnya adalah low pack. Bahasa lucunya adalah biar dungduk. Nah, itu dungduk itu apa? Dungduk ya, kalau kita agak itu dungduk itu suara sebenarnya, teman-teman. Biar dungduk. Nah, itu TM Pro Audio ini pertama kali ya kita mendapatkan produknya. Jadi nanti kita akan review sih apa saja sih kelebihannya. Oke, sekarang kita lihat dulu ya dari bentuknya dulu. Nah, ini dari depan subwoofer, subwoofer. Ini speakernya ini kelihatan seperti subwoofer 118. Hampir mirip dengan 118 secara model box, tapi dia isinya ini 15 inci kali 2. Jadi bukan 18-an, bukan box vakum seperti 18 in. Jadi ini speakernya menggunakan 15 inci kali 2. Maaf teman-teman ya. Di sini ada logo TM Pro Audio. Nah, ada logonya TM Pro Audio. Grillnya bagus banget. Ini grillnya aku baru pertama kali nih lihat grill kayak gini. Belum pernah melihat sebelumnya grill yang model kayak gini, teman-teman. Di samping ada logonya TM sama kayak produk TM yang lain. Ada logo TM Pro Audio. Ini ada handle-nya juga TM Pro Audio. Jadi ini menggunakan CNC pembuatannya, sangat rapi banget. Jadi bedanya box ya, kalau dikerjakan menggunakan CNC pasti hasilnya akan lebih rapi daripada menggunakan di manual seperti itu. Di belakang, wow, ini di belakang not for sale, jadi nggak boleh dijual ini. Nah, ini teman-teman ya, ini nggak boleh dijual. Ini hanya untuk sampel kita. Nah ini, jadi ini buat sampel di PCT aja, ini nggak boleh dijual. Jadi kalau teman-teman nanti beli, kita harus pesen dulu sesuai dengan box yang teman-teman inginkan. Jadi kita penjualannya nanti termasuk box dan juga speakernya, teman-teman ya. Nah, Oke, jadi Mas, fungsinya buat apa sih ini kok 15 inci kali 4? Pasti teman-teman ada yang bertanya kayak gitu ya, khususnya buat teman-teman yang pemula belum pernah menggunakan produk ini. Jadi gini teman-teman, kalau di Jawa Timur khususnya ataupun di tempat kita sendiri, memang kita nggak bisa memungkiri ya, orang sini itu karena hajatan rata-rata menggunakan genre-genre dangdut, koplo, terus jaranan itu rata-rata. Dan di situ itu teman-teman mesti senengane low mid-nya itu ditebelin. Jadi ini fungsinya buat nebelin low mid, bukan buat nebelin low mid. Jadi ini bukan box yang fungsinya buat apa ya, itu kok 15 inci kali 2. Jadi untuk menambah low mid-nya, bahasanya low pack, ben tambah tebal. Salah satunya itu. Jadi nanti bisa dibilang teman-teman nanti bisa bermain 3-way, bisa bermain 4-way. Jadi nanti kita akan coba praktekkan langsung ya. Kita nanti bermain 3-way dengan pakai subwoofer rendah, terus nanti low mid-nya kita bunyikan, terus nanti speaker atasnya pakai line array seperti itu. Jadi bisa dibilang ini adalah sebagai penambahan low mid. Sebenarnya sub sama line array pun sudah oke, tapi biar low-nya tebal, teman-teman bisa menambahkan low mid, salah satunya produk dari TM Pro Audio TM GS15. Oke. Tanpa lama-lama teman-teman ya, sekarang kita akan melihat dulu ya
apa sih, bagaimana sih frekuensi respon dari speaker subwoofer speaker dari produk TM Pro Audio yang 15 inci kali 2 ini. Oke Mas Wahyu, sekarang kita siapin dulu ya. Ini Mas Yusuf sama bawa kardus ya buat belakang ya, bisa kelihatan. Kita yuk ini dinyalakan dulu. Kok malah kali? Nah, ini sekarang saya ingin melihat ya respon frekuensi aslinya, mentahannya dari produknya TM Pro Audio ini. Sob, kamu pegang ini loh Sob. Nah, terus ini Wahyu, kamu sini Wahyu. Nah, Mas Wahyu sini. Nah, kamu pegang ini Sob. Nah, Mas Wahyu ini mic-nya dipasnya dulu. Sama ini langsung ya. Saya mau ini langsung. Nah, ini langsung Mas Wahyu. Dari sini langsung ke power. Nah, jadi nggak lewat DLMS. Ini teman-teman ya, dari soundcard saya ini tak masuknya langsung ke power tanpa lewat DLMS, tanpa tak potong ini. Saya pengen tahu aslinya dari suaranya itu seperti apa sih. Oke, sudah nyala powernya Mas Wahyu? Mikrofonnya ya ini sudah ditodong, teman-teman lihat ini sudah ditodong, jadi mikrofonnya sudah disiapkan seperti itu. Oke, sekarang Mas Wahyu ini dibuka ya powernya. Oke, Mas Wahyu buka powernya. Oke teman-teman ya, sekarang kita lihat langsung, sekarang kita bisa melihatnya respon frekuensi dari box produk TM Pro Audio ini plus speakernya dengan komponen 15 inci kali 2. Suaranya asli kayak gimana sih Mas? Puncaknya ada di mana sih Mas? Ini mentah ya, mentahannya belum kita potong-potong, belum kita potong DLMS, belum kita EQ. Nah ini sekarang kita lihat teman-teman. Oke, sekarang kita sudah ambil datanya teman-teman ya. Nah ini data yang ditampilkan dari produk TM Pro Audio. Jadi teman-teman, ini seperti yang sudah teman-teman lihat ya. Jadi speaker ini ngerespon aslinya tanpa dipotong itu untuk rendahnya dia bunyi sampai dengan 52. Artinya apa? Nek tinggung ngesap ya bisa, tapi bukan porsinya ya, karena dia puncaknya ada di sini. Nek buat ngesap sebenarnya ya bisa. 98 Hz-nya dia juga bagus, ada penurunan 100 dan dia puncaknya ada di frekuensi 200-an. Di sekitar 200 pas, antara 199 ke 200 ini puncaknya dari frekuensi respon box TM Pro Audio yang tipe ini TM GS15. Ini respon frekuensi aslinya. Lah teman-teman, berarti buat apa ini nanti Mas? Lah ini kok turun kayak gini Mas? Ini kok nggak ada middle Mas? Ya iya, karena memang box ini difungsikan, memang digunakan untuk menambah low pack. Yang nanti teman-teman gimana pengaplikasiannya? Ya tergantung teman-teman. Kalau teman-teman contohnya, Mas saya punya subwoofer bunyinya dari 30 Hz sampai dengan 120. Berarti kita motongnya mungkin bisa 120 ke atas. 120 di mana Mas? 120 mungkin ada di sekitar sini. Nah, jadi ini dihilangkan malah karena teman-teman sudah pakai sub. Jadi ini diambil apanya? Lumitnya. Terus nanti setelah lumit Mas, kita bisa kasih line array. Line arraynya mungkin bisa bunyi 130 ke atas. Jadi fungsinya dari lumit ataupun penambahan TM Pro Audio TM GS15 ini adalah untuk menambah low pack. Jadi kalau nanti teman-teman mau motong, kembali lagi ke speaker yang digunakan. Lawannya ini pakai apa sih? Temennya ini pakai apa sih? Pakai subwoofer merek apa? Tipe apa? Responnya gimana sih? Nah itu
Terus nanti pakai line area apa sih? Ini yang menentukan nanti teman-teman sendiri. Ini kita sudah mengambil datanya loh ya, data aslinya loh ya. Lah, teman-teman nanti ya, mau nambah sub Mas, nambah sub sampai sekian. Berarti teman-teman potongan subnya ini nanti beda-beda, tergantung teman-teman pakai sub apa, pakai line area apa. Karena apa? Fungsinya dari TM Pro Audio ini adalah untuk menambahi low pack. Oke ya, sekali lagi jadi pemotongannya kita tidak rekomendasikan karena itu tergantung teman-teman pakainya apa. Yang jelas puncaknya ada di sini. Nek puncaknya coba potong. Yang keluar ndung cuke itu di sini nih. Coba potong. Nah ini kok potong ya malah ora guna. Nah itu teman-teman, malah nggak guna. Jadi yang di sini justru yang teman-teman ambil itu frekuensi ini untuk menambah low pack-nya ini. Nanti sampai teman-teman bisa nambah sub apa mereknya ataupun line area-nya nanti apa untuk mid high-nya itu. Jadi ini potongannya tergantung teman-teman nanti pakai subnya apa dan juga line area-nya apa itu. Oke ya. Jadi kita pertegas lagi bahwa dari produk TM Pro Audio ini adalah fungsinya untuk menambah low pack. Artinya apa? Kita tidak menentukan crossover point ataupun tidak menentukan potongan sekian sampai sekian, karena itu kembali lagi ke teman-teman pakainya line area apa dan juga subwoofer apa. Itu nanti ketemunya ya nek teman-teman harus dituning dulu. Yang pasti ini adalah untuk menambah low pack. Nah, oke, sekarang sudah ya. Sekarang coba langsung aja teman-teman ya. Ini kan potongan aslinya ini sudah asli realnya ya. Bagaimana suaranya aslinya kayak gitu, responnya puncak 200. Nah sekarang kita akan bawa keluar dan nanti kita akan sistem 3-way. Kita pakai subwoofer bawah, terus pakai line area, pakai speaker ini. Terus nanti teman-teman dengarkan sendiri suaranya kayak gimana sih daripada produk TM Pro Audio ini. Fungsinya kayak gimana sih? Oke itu ya. Oke teman-teman ya. Ini laptopku sudah dimatiin ya. Tetap kondisi seperti ini. Power dimatikan dulu Mas Wahyu. Ayo Mas Yusuf dibantuin ya. Ini sekarang powernya kita bawa keluar dulu. Terus speakernya nanti kita juga bawa keluar. Ini powernya sekarang kita bawa keluar. Oke ya, sekarang kita bawa keluar dulu. Ini kita sudah siapin ini subnya ini nanti yang tak buat ngesub. Ini produknya Range, karena di sini adanya subwoofer itu ya, subwoofernya habis semua. Subwoofernya adanya Range. Nah, nanti range-nya ini mau ke sini. Oke ya, ini power. Kalau ini power ini ATV TD9, ini TD yang buat nanti buat mid-nya. Jadi nanti saya ini pakai subwoofer ini dari Range. Ini nanti buat ngesub. Terus limitnya nanti saya kasih pakai produk TM tadi yang 15. Terus nanti atasnya tak pakai line area dari produknya ATV TLA 12. Ingat ya, ini bukan tak buat nyoba. Ini cuma buat nyoba, bukan berarti kita buat tuning. Jadi nanti nih teman-teman, contohnya Mas, aku pengen buat sistem kayak gini. Nanti subnya pakai apa? Teman-teman nanti bisa konsultasikan dulu. Mungkin teman-teman ya sudah punya subwoofer sendiri, mau nambah ini bisa. Atau teman-teman nanti sudah punya sistem line area dan juga subwoofernya, nanti nambah low pack-nya ini bisa. Jadi sekali lagi ini kita hanya mencobakan aja ini. Oke, ini atasnya kita kasih speaker 15-nya. Ini 15 in. Nah ini buat teman-teman ya yang senang hajatan suara low pack tebal, bisa ngambil ini nanti. Oke. Nah ini kita kasih kedua lagi ya di atasnya. Jadi ini nanti yang bawah ini sub, yang ini adalah untuk menambah low pack-nya. Atasnya nanti kita kasih line array gitu. Biar apa tuh Mas dikasih ini Mas? Biar dungduk bahasanya orang. Orang maksud. Line array-nya yuk dinaikkan. Ini baru sampel ya, tidak untuk dijual. Ini line array-nya. Nah ini line array-nya dari Trendia TV yang tipe TLA 212. Awas, ojo di seroknya Mas. Diangkat dulu. Oh Mas. Nah, diangkat lagi Mas. Nah, diangkat Mas. Oke, kabel-kabel ya, tolong disetting dulu
Oke teman-teman ya, ini kita tinggal nyeting dulu, dan nanti teman-teman akan bisa melihat ya bagaimanakah nanti suaranya ketika nanti kita cek sound. Terus nanti ini suaranya kayak gimana sih speaker dari 15 inchinya, teman-teman dengarkan aja nanti ya. Ini kita masih ngambil laptop dan lain-lain ya, perlengkapan laptopnya dan juga DLMS juga belum kita bawa ke sini. Sok kabel-kabel mas, yuk aja mau matikan. Yuk selawo, kok ini. Baik bang, itu karena laptop baik sebentar. Oke ya, sekarang kita routing dulu teman-teman. Langkahnya bisa teman-teman tonton juga nanti seperti ini. Oke, yang pertama ini dari perangkat saya, ini langsung saya masukkan ke channel A. Ini kabel kanonnya mana mas? Kita routing dulu kabel kanon. Oke, kabel kanon. Jadi ini teman-teman ya, memang agak rumit ya, karena kita fungsinya adalah untuk menambahkan low pack seperti itu. Beberapa orang memang kalau yang sudah mahir khususnya sering menggunakan produk-produk seperti ini untuk hajatan, pasti sudah tahu bahwa kita itu harus main seperti apa sih kalau pengen nambah low packnya tebal. Jadi bahasanya kalau tayub itu biar bisa kendangnya itu bisa tebel itu seperti apa. Kanonnya dulu mas Wahyu, nanti aja itu tak bener nih. Ada berapa kanonnya? Kanonnya ada berapa? Mau dicek-ceknya untuk kanonnya ya Pak? Oke ya, yang ini yang pertama, ini saya ngambil dari out 1. Out satunya ini saya pasang di channel A, ini buat ngesap. Oke, yang ini buat ngesap, buat yang bawah. Terus yang kedua, yang ini saya pasang juga nomor 2, yang ini buat 15 in. Jadi saya buat 3 jalur. Ini buat yang 15 in, ini 15 in, tak pasang di sini. Ini powernya tak model stereo ya, jadi dia model stereo ya. Jadi ini buat 15, ini buat 18 ngesap, ini 15 ngelow. Terus yang ini tak buat line array, jadi ada 3 jalur ya. Ada 3 jalur, yang ini tak buat line array. Line arraynya saya pasang di channel nomor A. Nah ini, jadi beda-beda power. Ini, yang ini ke line array sudah dipasang. Yang ini ke line array dulu kabelnya. Sudah dipasang. Line array yang warna merah ya. Oke, sekarang yang ini ke 15 in. Yang 15 yang ini sampai enggak? Yang ini 15. Lihat, sampai ya. 15 inchinya ini teman-teman ya, kita pasangkan di channel B. Nah ini 15. Wes ya, subnya sekarang ini buat ngesap nomor merah, yang merah ya. Ini subnya channel A. Itu sub. Itu sub. Terus jumpernya, jumpernya sub. Jumpernya sub yang belum. Jadi ini teman-teman ya, yang ini line array. Ini pakai yang channel A dari paslet tadi buat mid nya. Terus yang ini saya pakai 15-an. 15-an ini tadi yang tadi ya, pakai power TD juga. Ini yang bawah, yang subnya ini saya pakai TD juga powernya tadi. Oke, kita jumper. Nah ini sudah di jumper. Ini 18 di jumper. Oke, terus yang ini 15. Ini kalau ini enggak di jumper, karena ini sudah 4 ohm. Ini dalamnya sudah 4 ohm. Kalau yang ini juga 4 ohm. Ya, juga sudah 4 ohm. Jadi bermain 4 ohm semua ini. Oke, payung sama anu Mas Bayu. Oke.
Sekarang kita tinggal setting. Kita tinggal setting. Ingat teman-teman ya, pokoknya kalau main seperti ini, potongan dan lain-lain itu nanti tergantung teman-teman pakai subnya apa, pakai powernya apa, terus pakai speaker middle-nya apa, LED array-nya itu. Oke, ini nggak kelihatan banget nih, karena persis emang ini ya. Nggak kelihatan bas teman-teman. Oke, tak nyalain dulu ya, DLMS. Nyala bro, oh nyala. Oke ya, jadi ini yang power ini tak buat ngesap. Power A ini ngesap, yang ini buat mid-nya, buat 15 inchinya. Terus yang ini buat middle-nya. Nah, oke. Sekarang kita cek dulu teman-teman, potongannya ini. Nyala lagi ya? Nyala. Sing ini ayo, dari belakang apa? Nah, dari belakang. Ini ya. Oke, nah ini sekarang saya buka dulu smart live-nya. Nah, sekarang ini teman-teman ya, teman-teman bisa lihat di sini. Yang ini tak buat ngesap. Sapnya ini saya potong. Ini saya potong rendahnya 30. Ini sap dari produknya Range. Ini karakternya kayak gini. Terus atasnya 122. Ini kalau untuk subwoofer dari range-nya. Oke, sekarang kita RTA dulu ya. Kita lihat dari subwoofer range dulu. Suaranya kayak gimana sih? Nah, ini ya. Ini kelihatan ya? Kelihatan kan? Soalnya tempatnya panas teman-teman, soalnya tempatnya panas, nggak terlalu kelihatan. Oke, ini saya mulai dulu. Ini data yang tadi ya, produk dari TM. Sekarang microphone-nya kita pasang dulu. Oke, Mas Wahyu, pas di tengah range. Agak jauh sedikit ayo, sedikit, agak jauh sedikit. Ojo kaget tapi. Gini. Sup. Kak, kok. Gini loh, Sup. Gini loh. Oke, sekarang kita melihat data yang dihasilkan dari subwoofer range. Sekarang yang kita lihat dulu data yang dihasilkan dari subwoofer range. Oke ya, ini matang datanya range.
yang dihasilkan subwoofer. Ini datanya range yang dihasilkan subwoofer 160 puncak sampai dengan 38. Ini karakternya rendah. Oke. Ini range, sekarang tak hilangkan. Nah, sekarang kita ganti ngukur untuk yang atas. Mas Wahyu, mikrofonnya. Sekarang kita ganti yang atas. Nah, ini yang 15-an. Sekarang kita ngukur yang 15-an. Untuk potongannya ini yang 15. Untuk yang 15 ini sekarang kita lihat, ini saya potong 133 ya, 133, atasnya sampai 314. Nah, ini 314 133 ini ya. Oke, ini hasilnya kayak gimana sih? Nah, sekarang kita lihat. Sekarang kita melihat yang produk TM. Oke, sekarang saya bunyikan yang TM. Nah, ini tonton, lihat ya, responnya langsung pindah ke 200. TM15 sudah tampil datanya. Kalau digabungkan kayak gini kurang lebih hasilnya. Cross pointnya ada di sini. Nanti kita akan lihat ya hasil dari kedua buah speaker ini ketika kita gabungkan. Nah, sekarang oke. Ini ya. Sekarang kita bunyikan secara bersamaan ini antara TM sama subwoofer. Oke ya. Ini subwoofer, ini TM. Ini sudah, sekarang kita tinggal bunyikan secara bersamaan. Kita lihat. Oke, ini sudah teman-teman lihat. Sudah kawin ini, enak ini. Nah, ini teman-teman. Jadi ini teman-teman, kalau kita lihat respon frekuensi ya antara TM sama range ini bisa nyambung. Ini crossover pointnya ada di sini. Nah, coba ya, kalau dari TM ini tak rendahin, tak potong rendah, apakah subnya ini hilang atau tidak? Jadi teman-teman nanti bisa lihat. Berarti aku tuh motongnya harus gimana sih? Kalau ini yang jelas suaranya tak jamin tebel ini, iso dungduk, iso gler-gler ini. Ini bisa teman-teman lihat. Nah, hasil seperti ini pasti bisa dungduk, pasti bisa tebal. Ini kalau kita melihat dari hasil yang dihasilkan. Nah, coba sekarang ya. Kalau sekarang saya potong, ini untuk si TM. Ini kan potongan TM ini saya buat, tak potong berapa ini? 133. Coba kalau TM ini tak rendahin. Coba teman-teman lihat. Coba kalau TM kita rendahin. Teman-teman nanti bisa lihat di sini pergerakannya dari si RTA ataupun si respon dari aplikasi ini nanti kayak gimana. Bisa lihat ini real ya. Jadi kalau TM itu kita potong rendah, justru dia membunuh si sub. Oke, kalau TM itu kita potong rendah, itu membunuh si subwoofer. Bahasane orang sound engineer ini cancel, jadi membunuh. Ketika ini diturunin frekuensinya, ini justru membunuh dari si subnya. Nah, teman-teman lihat di sini, ini saya potong TM-nya, ini saya turunin menjadi 76. Kalau 76 dia malah membunuh
membunuh dari sapnya. Coba kita kembalikan lagi ya tadi. Oke, sekarang kita kembalikan. Dikembalikan bagus, tapi kalau motongnya ke atasan ini juga malah turun, ganti si TM-nya hilang. Nah, berarti apa ini? Ini tanengin 157 gini. Makanya ini ketemunya ini sekitar di 133. Ketemunya cross point ya, TM sama si range. Nah ini tonton lihat, ini 157 malah dia terbunuh, gantian ringnya hilang. Nah, coba sekarang ya kita turunin lagi. Oke, reel. Nah, ini loh reelnya teman-teman. Jadi memang ini kalau kita potong antara 130 sama 133. Ini ketemunya frekuensi antara produk dari TM Pro Audio 15 inci sama subwoofernya. Ini tak jamin ini bisa dungduk ini. Oke, sekarang kita tinggal nyeting line arenya ini. Oke, teman-teman ya, ini sudah ketemu ya. Jadi artinya seperti itu. Respon suara dari subwoofer dari si range dan juga dari produknya TM, jadinya kayak gini. Oke, ini kalau dari sub ranknya tadi ini ya, saya ngambil sub, ini saya ngambil sub 30 sampai 122. Teman-teman tanya, Mas, lah kalau 122-nya ini diturun gimana? Karena dari produknya Ren sendiri itu ring kerjanya itu kalau kita rendahin sampai dengan 100, justru strapnya nanti kurang bunyi tendangannya karena memang sudah mungkin dari resetan boxnya dan juga speakernya ini potongannya ketemunya segini biar sub ini rendah. Kalau dipotong rendah banget 100, justru sub ini nggak keluar suaranya nanti. Makanya ini segini kalau ringnya. Kalau tadi dari kerja ini kerjanya dari TM-nya, kalau dari TM-nya tadi yang ini TM-nya, ini TM ini 133 sama dengan 314. Oke, sekarang line arenya kita tinggal bunyikan line arenya. Masih sama, ini bisa dilihat. Sekarang coba Mas agak jauhin ya Mas. Nah, jauhin ya. Jauhin lagi bisa. Di tengahnya pas ya. Oke ya, ini mikrofonnya biar kena semua suaranya. Nyambung. Mau pasang speaker pasif kan harus ada ambilnya. Tapi orangnya pengen ada speakernya. Ambil Bluetooth. Ya. Ambil Bluetooth kan ada. Speaker pasifnya apa Bluetooth? Tapi yang Crimson. Crimson gue. Ya pakai ampli Bismarck itu. Rono yuk. Pakai ampli Bismarck iso. Oke ya. Ini kurang maju Mas Usop. Sekarang kita nyoba tambahin sama line array. Nah ini sekarang kita tambah sama line array.
untuk pengukuran line area-nya masih kurang akurat teman-teman ya. Kalau sapnya sudah, karena line area kalau disuruh kuras banget memang ya, karena line area balap, jadi nutupi nanti malah sama yang bawah. Oke ya, setidaknya responnya ini ya, nanti penyambungan line area sama dari produk DM-nya. Oke ya. Sekarang tinggal kita nyoba naik tinggo musik. Ini sudah kita temukan. Oke ya. Jadi sebelum kita nyoba buat musik sekali lagi. Jadi nanti kalau teman-teman nanti menggunakan lope kayak gini, potongannya harus disesuaikan sama subwoofer atau line area yang digunakan, terutama sama subnya. Subnya itu apa? Oke. Sekarang tak bunyikan teman-teman ya. Sekarang tak bunyikan. Gua coba dangdut langsung ini. Sekarang kita tinggal mencoba bunyi. Nah, sudah kita temukan ini suaranya daripada produk TM Pro Audio 15 sama subnya dan juga line area-nya. Buat teman-teman sound engineer pasti nanti paham lah kita mau main seperti apa itu. Nah, tapi buat teman-teman pemula mungkin nanti bisa nonton dulu di video kita ya. Bisa melihat dulu nanti apa sih tujuannya kalau kita nambah low pack. Nah itu mungkin teman-teman pemula nanti bisa melihat dulu di channel YouTube kita biar tahu bagaimana sih kalau kita menambah low pack dan apa sih fungsinya itu. Oke, sekarang kita bunyikan. Teman-teman menunggu bunyinya mesti. Coba ambil no case case laptop. Jadi fungsinya itu buat apa sih? Ben dungduk, nek tinggal lagu ki bisa dungduk, teman-teman dengarkan ya. Ini nanti tak coba nek tanpa 15 itu kayak gimana sih kayak gitu ya. Ini aslinya kayak gini. Tanpa kita tambahin low pack. Ini tak matikan low packnya ya. Low pack mati.
itu loh teman-teman. Jadi 15 inci ini fungsinya adalah untuk menambahi low pack. Oke, bisa dimengerti? Artinya apa teman-teman? Ini sebenarnya ya terutama ini mungkin ya orang-orang daerah kita juga ya, di daerah Jawa Timur juga ya, yang sebelumnya memulai model sistem-sistem kayak gini. Karena apa? Karena memang kalau digunakan untuk genre dangdut, untuk genre band akustik itu sebenarnya nggak diperlukan teman-teman. Kalau menurut saya, karena apa? Itu sudah karena apa? Kalau kita contohnya bermain jazz, bermain akustik, kan justru nggak nyaman kalau kita tebelin di frekuensi itu. Beda kalau kita dangdutan, kalau kita jaranan. Karena apa? Buat nebelin ini loh teman-teman ya. Buat nebelin ini biar si kendang itu benar-benar suaranya bisa tebal. Itu tujuan utamanya. Kenapa kita menambahkan low pack 15 inci. Jadi kembali lagi, kalau kita mau bermain ada low packnya, mungkin kita bisa dibilang ngejar ke clarity dangdut. Bisa dibilang seperti itu. Tapi kalau teman-teman terus di situ mau main band-bandan itu mungkin ya saya rasa nggak usah lah. Karena apa? Ini fungsinya kayak boosting bahasanya. Jadi buat memboosting biar limitnya itu tebel. Kunci ini intinya tuh itu loh teman-teman. Nah di gundang itu kan memang suaranya tadi gendangnya dong-duk enak. Teman-teman dengarkan nanti dari jauh sama. Ini nanti jauh ya kamera ya. Sekarang tak ulangi lagunya. Teman-teman dengarkan hasilnya kayak gini. Kalau pakai 15 inci biar teman-teman lebih tebel. Nah seperti itu, pakai low pack sama tidak. Nah teman-teman bisa dengarkan. Nah sebelumnya teman-teman dengarkan ya, suaranya kayak apa sih mas? Nek cuman dibunyiin si 15 incinya tok. Oke sekarang tak bunyiin 15 incinya tok. Itu loh suaranya teman-teman. Dungtuk. Bisa dimengerti ya. Intinya itu cukup karakter itu ben tambah kandel dungtuk di kendang. Oke, bisa dimengerti? Bisa pastinya. Oke, sekarang kita bunyikan secara bersamaan. Teman-teman dengarkan dari pinggir jalan nih nanti. Enak pasti. Lagu dangdutan enak ini.
malih puan terkendangi. Itu teman-teman ya, jadi maksud dan tujuannya sudah kita jelasin. Apa sih fungsi dari box dari produk TM Pro Audio tipenya apa Mang lali aku. Pokoknya ini 15 inci kali 2 teman-teman ya. Jadi fungsinya di situ teman-teman bagi penggemar dangdut, rental dangdut silahkan mau order. Boxnya bagus, kualitasnya SPL duri. Lain area gue kayak ketulup ini, wah jan keren, mantap produknya TM Pro Audio ya. Ini teman-teman bisa nanti alternatifkan buat teman-teman yang pengen menambahkan low pack. Jadi kalau teman-teman sudah punya line area 10 inci, subwoofer yang glare rendah, bisa teman-teman menambahkan ini salah satunya nanti. Oke ya, terima kasih semuanya dan sampai jumpa kembali. Aku besok tanya jelek guys.